Nabi Musa pernah menyampaikan, umpama saya hidup di era Nabi Muhammad, maka saya akan ikut dan iman kepada Muhammad bin Abdillah. Itu seorang Nabi Musa. La ilaha illallah Musa kalimullah. La ilaha illallah Ibrahim khalilullah. La ilaha illallah Isa ruhullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita bahas Nur Muhammad. Saya ngambil dari kitab Madarijus Nur. Sudah saya tulis lah ya. Bismillah. Qala Ka'bul Ahbar radhiyallahu anhu lama aradallahu khalaqal mawjudati wa khafadul arda wa rafa'as samawati qabdatan min nurih wa qala laha kuni Muhammadan fasarat amudan ila akhiril kalimah. Dari Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu, ketika Allah hendak menciptakan langit dan bumi seisinya, Allah mengambil dari cahayanya dan diciptakan kun fayakun, maka jadilah Nur Muhammad. Gampangnya ngomong begini Pak, mungkin Pak, ini filosofi saya, mudah-mudahan ini enggak terlalu salah. Allah ada. Jangan pernah berpikir sebelum ada Allah itu ada apa. Dulu sebelum ada Allah ada apa? Enggak boleh. Allah ada. Adanya Allah tidak didahului oleh tidak adanya. Allah ada. Tidak adanya Allah tidak diakhiri oleh tidak adanya. Wis Bapak paham gitu aja. Daripada puyeng saya ulang-ulang. Allah ada. Allah ada. Saya mau ngomong ketika Allah ada itu aja takut salah Pak saya ini loh. Karena kalau udah ketika berarti ada sesuatu sebelumnya. Allah ada. Ini hanya sendirian ini. Maka Allah mengambil dari cahaya dirinya. Dicomot Pak. Qobdotan. Mencomot. Mengambil. Tek. Diciptakanlah kun fayakun, maka makhluk satu ini yang paling awal di antara makhluk-makhluk yang lain dinamakan Nur Muhammad. Nah, dari sini loh. Summa annallaha ta'ala qasama nurahu ala arba'ati aqsamin fa khalaqa minal awwali allahu wa minas sani alqalamu summa khalaqallahu minal qasami salis al-arsyu ma qasama rabbi la ala arba'ak samin fa khalaqa minal awal al-aql wa minas sani al-ma'rifah wa minas salis nurul arsy summa baqiyal qasam ar-rabbi mustawdi'an tahtal arsy. Panjang ini Pak bahasanya. Kemudian dari Nur Muhammad tadi Allah mengambil satu bagian, Allah ciptakan yang namanya Lauhul Mahfuz. Ngambil lagi dari Nur Muhammad Allah ciptakan kolam. Ngambil lagi dari Nur Muhammad Allah ciptakan ars. Udah 3. Ambil lagi satu comotan. Yang satu comotan ini Allah bagi menjadi 4. 1 akal, 2 makrifat, 3 cahaya ars, yang satunya disimpan di bawah ars, yang nanti ujung akan kita sampaikan, sehingga lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak, kalau kita memahami pakai logika, ya nggak masuk akal. Bingung Pak kalau pakai logika. Bagaimana ya? Ya nggak boleh bagaimana. Ini pakainya wis apa yang disampaikan oleh Nabi, disampaikan oleh alim ulama, yang ditulis dalam kutubut turas, dalam kitab-kitab klasik, kita mengimani karena ini sudah diyakini keabsahannya. Jadi kalau kita pakai akal kita ya nggak tembus. Seperti kok Kanjeng Nabi bisa tembus langit 1 sampai langit 7 ya?
ketika Isra Mi'raj pakai logika yang nggak masuk akal, maka ini sudah nggak pakai logika tapi pakai iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita masuk pertama, apa sih Lauhul Mahfuz? Yang sering saya sampaikan, Pak, ketika Allah menurunkan Al-Quran 30 juz, 1.025.000 huruf, 114 surat, 6.666 ayat, 30 juz, seperti Quran yang saya pegang ini mujmalan, sak gemblengan seperti ini Allah taruh di Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz, Pak, Allah nyuruh malaikat Jibril untuk membawa ke Baitul Izzah. Apa Baitul Izzah? Langit dunia. Yang mata kita melihat di atas ada langit, itu langit dunia. Maka dulu satu Quran penuh itu sampai ke Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah Allah memerintahkan malaikat Jibril memberikan kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur selama 23 tahun. Saya nggak akan memaparkan yang 23 tahun. Saya nggak memaparkan tentang Baitul Izzah. Tapi kata kunci Nur Muhammad diambil cahaya yang pertama jadi Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu adalah filenya Allah. File itu apa ya kalau ngomong ya? Buat nyimpen seluruh wahyu Allah. Jadi Allah kalau memberikan wahyu kepada seluruh nabi, naruhnya di Lauhul Mahfuz. Nah, ketika di Lauhul Mahfuz inilah sebelum kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir, iblis itu suka mencuri wahyu, ngambilnya di Lauhul Mahfuz sebelum disampaikan kepada para nabi lewat malaikat Jibril. Maka iblis mencuri wahyu. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus, setan, iblis, jin gentayangan, Pak, sudah tidak bisa tembus ke langit yang pertama. Nanti Bapak buka dalam surat Al-Mulk ayat yang kelima. Bismillah. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'dadna lahum adzabas sangir. Sungguh aku hiasi langit dengan bintang-bintang. Kalau kita lihat ke langit, tapi langit yang enggak di Jakarta. Di Jakarta banyak polusi, jadi langitnya enggak bersih. Kalau dilihat kelihatannya cuman awan. Tapi kalau di kampung bening, kayak di kampungnya Pak Sokeyan, apa namanya, Pak? Kampung sampean apa? Pacitan. Allah menciptakan bintang-bintang yang indah, Pak. Ternyata wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, untuk melempar setan, melempar iblis yang akan naik ke langit untuk mencuri wahyu. Maka dalam ilmu IPA itu meteor yang jatuh, meteor jatuh ke bumi. Kalau dalam ayat ini bintang-bintang, planet-planet itu untuk melempari iblis dan setan agar tidak bisa tembus langit pertama untuk mencuri wahyu di Lauhul Mahfuz. Terus Lauhul Mahfuz, Pak, penjelasan yang lebih agak spesifik nanti Bapak buka dalam surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid itu juz 27. Bacaannya begini. Nah, ini matlaahnya lama, Pak Sokirin. Harus buka. Lauhul Mahfuz ini baru Lauhul Mahfuz. Nanti belum kolam, belum ares, bisa pulang jam 11. Dalam surat Al-Hadid, bismillah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir.
Tidak akan ada musibah yang menimpa bumi dan menimpa dirimu atau keluargamu, kecuali apapun yang terjadi sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Malam ini Pak kita ngaji, ini sudah ditulis oleh Allah. Bahkan ayat ini ditafsiri oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir dengan hadis Nabi. Saya tulis Pak, karena kalau saya bawa kitabnya lagi berat, saya bawa kitab semua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qaddarallahu al-maqadir qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasana. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi semua seisinya, perjalanannya, skenario kehidupan sudah ditulis oleh Allah jaraknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi malam ini kita ngaji, ini sudah ditulis sebelum bumi dan langit diciptakan oleh Allah. Artinya dalam ayat ini jelas, Lauhul Mahfuz itu loh yang begitu hebatnya, ngambilnya dari Nur Muhammad. Masya Allah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dah bahas Lauhul Mahfuz aja nanti nggak habis-habis. Kita kolam, bicara kolam Pak, Allah ngambil dari Nur Muhammad, kun fayakun, jadi kolam. Kolam itu pulpen. Mana sih pulpen yang saya bawa? Kolam di sini maksudnya pulpen, pena. Maka di sini nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Namanya surat kolam, surat pena. Nun wallahu a'lam bimuradi wal qalami wa ma yasturun, demi kalam, demi pena yang mereka telah menulis. Maka di sini Pak, dalam penjelasan kitabnya, ketika Allah menciptakan pena Pak, apa kata Allah? Uktub, kamu saya ciptakan menjadi pena, kamu sekarang nulis. Ketika Allah perintah uktub, farta'adda al-qalamu alfasanatin min haibati khitabillah. Itu yang namanya pulpen Pak, gemeter saking takutnya kepada Allah. Gemeternya aja dalam penjelasannya 1000 tahun, saking takutnya kepada Gusti. Kemudian qala wa ma aktub, ya Allah, setelah 1000 tahun gemetar, apa yang harus saya tulis? Uktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tulislah kalimat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Subhanallah, dari dulu Kanjeng Nabi sudah yang nomor 1 di antara makhluk-makhluk yang lain. Tapi dalam penulisan nomor 2 setelah tulisan Allah ada tulisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini dalam penjelasannya, pena menulis Adam dan keturunannya. Waman ata'allaha, barang siapa Adam dan keturunannya taat kepada Allah, adkhalahul jannah, maka akan dimasukkan oleh Allah ke surga. Waman ngasallaha adkhalahun nar, maka apabila Adam dan umatnya ada yang ingkar kepada Allah akan masuk ke dalam neraka. Umatnya Nabi Nuh yang taat kepada Allah akan masuk surga. Waman ngasallaha adkhalahun nar, yang maksiat atau ingkar pada Allah akan masuk neraka. Umat Nabi Ibrahim juga sama, umat Nabi Musa juga sama, umat Nabi Isa juga sama. Tapi ketika menulis umat Nabi Muhammad, di sini ada keistimewaan lagi, maka bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad, man ata'allaha, apabila taat kepada Allah adkhalahul jannah,
ketika pulpen ini akan nulis wa man asallaha, apabila umat Muhammad ingkar kepada Allah, wa aroda ayaktuba adkhalahun nar, ketika pulpen mau nulis umat Muhammad yang maksiat masuk neraka, fa idzan nida minal ula al a'la, tiba-tiba ada yang manggil, ya qalam ta'addab, pulpen, kamu harus punya tata krama, kamu punya sopan santun. Itu adalah umat kekasihku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking takutnya dibentak, fangsaqqa al-qalamu, pulpen itu pecah, Pak. Maka kalau di pondok pesantren itu pulpen yang buat nuliskan modelnya dicolokkan, ditul-tulkan, Pak. Itu kan modelnya sigar. Apa sih bahasa Indonesia nih? Hah? Belah. Kalau ngomong belah inget belah durian. Belah durian lagu siapa ketua? Mana ketuanya? Pusing ketua. Allahumma sholli ala Muhammad. Belah. Artinya apa? Umat Nabi Muhammad yang ingkar nggak langsung masuk neraka, Pak. Tapi kalau taubat, maka kajian kita yang kemarin ya Pak Maskur, umat Muhammad wis pokok ngaku, aku salah ya Allah, aku dosa ya Allah, aku tobat, aku tobat, aku tobat, aku tobat, aku iman pada Engkau ya Allah, aku iman pada Nabi Muhammad SAW. Itu diampuni oleh Allah. Itulah hebatnya menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saking hebatnya kita, jangan lupa dengan yang menghebatkan Allah, kekasihnya adalah Nabi Muhammad, maka selalulah baca sholawat. Pulpen, apa yang dimaksud? Wal qalami wa ma yasturun, pena itu menulis ilmu Allah. Dalam surat yang pertama kali turun kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan kepada umat manusia dengan apa? Ilmu Allah bil qalam, dengan penulisan. Artinya dalam dunia pembelajaran ilmu Allah harus ditulis. Maka anak-anak kita ketika TK selalu bawa pulpen, bawa buku. Anak SD, anak SMP, anak SMA bawa pulpen, bawa buku. Karena kalau ngaji harus nulis, karena kalau nggak nulis pohon. Betul apa tidak? Ini bapak ngajinya bawa pulpen apa tidak? Lo ngaji itu bawa pulpen, bawa buku. Tapi karena bapak sudah sibuk ngurusin keluarga, ngurusin utang, ngurusin dagang, ngajinya ngaji jeping, ngajinya ngaji kuping, masuk kanan keluar kuping kiri, yang penting masuk masjid. Maka supaya enggak seperti itu, ama ustadznya ditolong ditulisin, nulisnya pakai komputer melotot, habis itu difotokopi. Enak kan Pak? Tapi bapak kualat. Wah, kualat loh, ngerjain gurunya kok. Terus gurunya yang ngomong, gurunya yang menjelaskan, gurunya yang nulis, gurunya yang motokopi, kualat kuadrat. Padahal aturannya alladzi 'allama bil qalam, Allah mengajarkan dengan pena, nulis, wal qalami wa ma yasturun, nulis supaya apa? Paham. Tapi karena posisi kayak tadi, terus ndak apa-apa wes, daripada lupa semua, ditulisin sama ustadznya. Alhamdulillah, jadinya nggak kualat, yang penting bapak mau ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad.
Besok Sabtu nggak berangkat, saya nggak berangkat gara-gara kualat. Ya, lebih kualat lagi kalau nggak berangkat. Berarti nggak nyambung. Ini sudah. Jadi kolam itu Pak sampai hari ini menulis ilmu-ilmu Allah. Maka dalam surat At-Taubah kalau nggak salah, Bismillah, laukanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tafada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Umpama ini lautan dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan pena untuk menulis ilmu-ilmu Allah. Ketika lautan tintanya habis, ketika pena pohon-pohon habis, diciptakan lagi dengan serupa yang sama, ilmu Allah tidak akan habis. Maka kolam semenjak kun fayakun sampai detik ini menulis ilmu-ilmu Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kolam ngambilnya dari Nur Muhammad. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Yang ketiga, Allah ngambil cahaya jadi aras.